Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang interaksi desa dan kota. Perkenalkan, saya Ali Nur Yaman. Saya Cinti Garneta. Saya Lukman Nur Hakim. saya Pelis Salsabila. Dan saya Widya Dwi Putri. Yuk kita simak videonya. Perbedaan desa dan kota. Desa merupakan suatu wilayah di mana sistem adat istiadat dan norma yang berlaku masih kuat dengan sistem penduduk yang agraris. Sedangkan kota merupakan suatu wilayah yang mudah mengalami perkembangan dengan sistem adat dan norma yang kurang ketat, serta sifat kependudukan yang non-agraris. Wilayah-wilayah zona interaksi adalah sebagai berikut. Lingkaran yang berwarna orange yaitu city adalah suatu daerah yang memiliki sarana kehidupan dan penghidupan modern atau pusat kota. Lingkaran yang berwarna biru yaitu suburban atau foreign adalah suatu daerah peralihan antara kota dengan desa mengelilingi suburban. Lingkaran yang berwarna hijau yaitu suburban fringe adalah daerah batas luar kota yang mempunyai sifat mirip dengan kota. Lingkaran yang berwarna ungu yaitu urban fringe adalah daerah batas luar kota yang mempunyai sifat mirip dengan kota. Lingkaran yang berwarna merah muda yaitu rural urban fringe adalah daerah yang terletak antara kota dengan desa yang ditandai dengan penggunaan tanah campuran. Dan lingkaran yang berwarna hitam, yaitu rural atau desa, adalah daerah yang memiliki suasana kehidupan desa dan kehidupan yang agraris. Saya akan menjelaskan tentang interaksi desa dan kota beserta manfaatnya. Interaksi desa dan kota dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara desa dan kota, di mana di dalamnya terjadi hubungan yang saling mempengaruhi, sehingga dapat menimbulkan kenampakan dan masalah baru. Gejala-gejala sosial baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat interaksi desa dan kota yang pertama untuk meningkatkan hubungan sosial ekonomi antara penduduk desa dan kota, di mana berkat hubungan ini akan terjalin kerjasama dan saling memenuhi kebutuhan penduduk desa maupun kota. Manfaat yang kedua yaitu pengetahuan penduduk desa semakin meningkat karena di perkotaan sudah identik dengan teknologi modern. Lalu manfaat yang ketiga yaitu dapat menumbuhkan heterogenitas mata pencaharian penduduk desa, di mana penduduk desa yang awalnya hanya bermata pencaharian itu saja, ketika menjalin hubungan dengan kota, maka ada inovasi baru yang muncul untuk mendirikan usaha atau sejenisnya untuk menjadi bahan mata pencaharian. Manfaat yang terakhir yaitu untuk menumbuhkan arti penting pendidikan kepada penduduk desa, karena mayoritas desa itu lebih berorientasi kepada pekerjaan. Maka seringlah arti pendidikan dikesampingkan. Maka hubungan itu akan mampu menumbuhkan kemauan dan semangat untuk mengejar cita-cita. Teori titik henti atau TH dikemukakan oleh W.J. Bailey. Titik henti suatu wilayah dapat diketahui melalui pendekatan perbandingan antara jarak dua wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak dibagi jumlah penduduk yang paling sedikit. Penentuan titik henti suatu fasilitas ditentukan jaraknya dari kota yang berpenduduk paling sedikit. Hal ini untuk menyeimbangkan jumlah penduduk di kedua kota tersebut. Teori ini digunakan untuk yang pertama menentukan lokasi suatu unit usaha ekonomi, contohnya pasar, SPBU. Yang kedua untuk menentukan lokasi sarana kesehatan, contohnya rumah sakit dan klinik. Yang ketiga untuk menentukan lokasi sarana pendidikan, contohnya sekolah dan kampus. Contoh soal. Kota A berpenduduk 320.000 jiwa dan kota B berpenduduk 20.000 jiwa.
Jarak antara kota A dan kota B 25 km. Pendirian rumah sakit di antara kedua kota tersebut yang paling tepat adalah pada jarak diketahui PA sama dengan 320.000 jiwa dan PB 20.000 jiwa. Kemudian JAB 25 km. Kemudian masukkan ke dalam rumus yang telah teman saya sebutkan tadi, yaitu THAB sama dengan JAB dibagi 1 ditambah akar PA dibagi PB. JAB sama dengan 25 km, kemudian 1 ditambah akar PA sama dengan 320.000 jiwa, kemudian PB 20.000 jiwa. Operasikan seperti biasa dan mendapatkan hasil akhir yaitu 5 km. Jadi, jarak titik henti antara kedua kota tersebut yaitu 5 km. Kemudian, kota yang memiliki penduduk lebih sedikit adalah kota B. Jadi, pembangunan rumah sakit yaitu didirikan pada 5 km dari jarak kota B. Yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya.